Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachihao. Halo hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakalan berbagi pengalaman aku pribadi ke teman-teman seputar biaya yang aku habisin per bulannya untuk hidup di China. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal sama aku, yang belum tahu aku, biar kita lebih akrab, kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Gina Harmiarta Mevia. Teman-teman semua bisa panggil aku Gina atau Ana. Dan kalau di Tiongkok, nama aku itu Chifeya. Aku adalah salah satu mahasiswi jurusan Hospitality dari Suzhou Qingmou Ciyeji Sushuiyuan atau Suzhou Institute of Trade and Commerce yang berada di kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, China. Dan tepatnya itu region timur. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, terlebih dahulu aku bakalan jelasin ke teman-teman seputar peruangan di China, biar kita nanti ngomongnya bisa nyambung. Oke, untuk pertama kali aku bakalan kasih tahu teman-teman mata uang dari China. Jadi mata uang dari China itu sendiri adalah yuan. Ini aku punya contohnya, ini adalah mata uang tertinggi dari yuan, yaitu 100 yuan. Dan kalau di China itu teman-teman, orang gak bakalan bilang yuan dalam penyebutan sehari-hari. Mereka bakalan nyebut dengan kuai. Misalnya 1 yuan, nah penyebutannya itu 1 kuai. Tapi kalau dalam penulisannya tetap ditulis dengan lambang yuan. Jadi teman-teman nanti yang seandainya teman-teman ke Tiongkok, teman-teman gak usah ragu lagi ya kalau seandainya teman-teman jajan atau beli apapun itu orang yang jualnya bilang dengan kuai, karena kuai itu sama dengan yuan. Jadi aku harap teman-teman udah paham ya. Semoga ini membantu. Oke, untuk selanjutnya pasti teman-teman bertanya-tanya berapa sih kurs yuan ke rupiah. Jadi sebelum pandemi ini rata-rata kurs yang paling tinggi itu 2.000 rupiah 1 yuannya. Tapi setelah pandemi ini aku lihat ini yang hari ini ya 27 Juli 2020 kurs yuannya yaitu 2069,13 rupiah. Jadi agak naik dikit teman-teman. Dan selanjutnya di China ini teman-teman udah sangat jarang banget orang yang gunain uang cash dalam bertransaksi sehari-hari. Kebanyakan dari mereka udah gunain uang elektronik dalam bertransaksi. Dan ini merata loh ke teman-teman hampir ke semua lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, pejabat, masyarakat kelas atas, masyarakat kelas bawah, bahkan loh teman-teman pengemis di China menggunakan uang elektronik ini untuk melakukan aksinya yaitu mengemis. Jadi mereka kayak apa sih, kayak ngemisnya itu kayak bawa satu kertas gitu yang udah di press, dan itu tuh berisi scanan QR kode mereka. Jadi kalau bagi orang yang mau ngasih mereka uang, mereka tinggal scan kode QR itu lalu transfer ke aplikasi uang elektronik yang mereka pakai tersebut. Dan aplikasi dari uang elektronik yang aku tahu dan yang aku pakai di China ini ada dua, yaitu Alipay dan WeChat Pay. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ya ke inti dari pembahasan kita di video kali ini, yaitu biaya yang aku habisin per bulannya untuk hidup di China. Jadi per bulan itu orang tuaku transfer uang 2 juta rupiah, dan dengan 2 juta rupiah itu aku bisa dapat kurang lebih 1000 yuan. Dan kalau teman-teman mau tanya, itu gimana sih cara ngubah uang rupiah ke yuan, itu perlukah kita ke banknya atau ke money changer atau gimana? Itu jawabannya enggak sama sekali. Kita hanya perlu gunain ATM Visa yang kita buat di Indonesia. Jadi nanti orang tua kita kan transfer itu rupiah. Nah, kita pas ngambil uang ke ATM-nya itu bakalan langsung keluar dalam bentuk yuan. Nanti setelah itu kita pindahkan lagi ke kartu bank yang kita pakai di China. Kalau aku itu pakai CCB namanya. Nah, kalau kita udah masukin ke uang kita ke ATM kita yang di China itu, baru kita bisa top up ke aplikasi uang elektronik. Selain melalui ATM Visa tadi, kita juga bisa gunain opsi kedua, yaitu melalui agent. Jadi cara kerjanya itu orang tua kita langsung transfer ke rekeningnya agent tersebut, terus agent tersebut akan transfer ke uang elektronik kita melalui aplikasi uang elektronik yang sama-sama kita pakai sama dia. Dan agent ini orang Indonesia ya teman-teman, itu palingan cuman dikenain biaya kurang lebih 10 yuan. Aku nggak tahu juga sih karena aku nggak pakai yang itu teman-teman. Pokoknya nggak usah khawatir banget sih kalau di China ini, karena semuanya itu mudah banget.
Baiklah teman-teman, sekarang aku bakalan rinciin penggunaan 1000 yuan tadi untuk memenuhi kebutuhan aku sehari-hari. Jadi yang pertama itu yang penting banget per bulannya, yang wajib ini emang per bulan wajib diisi sih teman-teman, itu adalah kuota internet. Kenapa? Karena di China ini hampir semua aktivitas kita, hampir 90% kegiatan kita itu menggunakan internet. Jadi itu wajib banget diisi. Dan di sini aku akan patokin 30 yuan ya, karena 30 yuan itu adalah top up kuota internet aku yang paling banyak. Oke teman-teman, jadi aku mau cerita dikit tentang kartu internet di China ini. Jadi pertama kali nyampe China itu aku bikin kartu internet seharga 100 yuan, dan dengan 100 yuan itu aku bisa dapat 9.999,9 GB alias unlimited. Tapi ya teman-teman, per bulannya itu kita harus isi ulang minus gitu. Jadi kayak kartu kita itu ada minus-minusnya. Aku nggak tahu sih itu minusnya kenapa. Mungkin dipakai buat nelpon kali ya. Dan itu tuh ada aplikasi buat ngecek berapa sih minus kita. Nah kita harus top up berdasarkan minus yang ada di kartu kita itu. Kalau kita nggak top up yang minus itu, maka kita nggak bisa gunain paket internetannya. Jadi di sini aku paling banyak sih minusnya itu 30 yuan. Makanya aku tulis di sini 30 yuan. Dan yang paling dikit itu kalau nggak salah aku pernah 7 yuan. Jadi karena ini patokannya buat teman-teman juga ya, aku bikin aja 30 yuan. Jadi biaya pertama dari 1000 yuan itu adalah 30 yuan buat kartu internet. Oh iya, aku juga mau kasih tahu teman-teman bahwasannya kita sebagai orang asing itu cuman bisa bikin satu kartu dengan satu paspor. Jadi kalau seandainya kartu kita ini hilang, kita nggak bisa bikin kartu dari perusahaan yang sama itu dengan paspor kita yang sama ini. Jadi gimana ya jelasinnya, aku bawain ke Indonesia aja ya biar lebih paham. Jadi misalnya nih kita bikin kartunya itu Telkomsel, kita pakai KTP kita. Nah kalau kartu Telkomsel kita ini hilang, kita nggak bisa bikin kartu yang Telkomsel lagi dengan KTP kita ini. Kita bisa bikin kartu lain dengan gunain KTP ini tapi nggak Telkomsel. Misalnya kita bikin kartu Axis ataupun XL gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa gunain satu paspor itu buat dua kartu yang merupakan produk dari perusahaan yang sama gitu. Paham kan teman-teman? Paham aja ya. Oh iya, satu lagi masalah paket internetan ini. Jadi kalau untuk internetan untuk top up kartu internet itu kita bisa gunain Alipay yang aku bilang tadi, aplikasi uang elektronik di China seperti Alipay buat top up kartu paketan kita. Karena Alipay itu multifungsi teman-teman, bisa buat bayar taksi, top up kartu, bayar belanja segala macam deh. Pokoknya Alipay itu multifungsi teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya yang 1000 yuan tadi aku gunain 25 yuannya buat top up kartu alat transportasi. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kan orang China itu udah sangat jarang tuh yang gunain uang cash dalam bertransaksi, termasuk untuk pembayaran alat transportasi. Nah di China kita juga bisa gunain kartu untuk transportasi, dan kita juga bisa gunain sih produk dari aplikasi uang elektronik yang aku bilang tadi seperti Alipay dan WeChat Pay. Tapi kita bisa lebih murah dengan menggunakan kartu, karena dengan kartu itu udah kayak ada potong-potongannya gitu teman-teman. Jadi karena aku itu anak asrama, anak rantau, jadi aku cari yang murah aja, jadi aku gunain kartu. Dan kartu ini bisa kita gunain buat naik bus atau naik titie. Titie ini MRT teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya perincian ketiga dari yang 1000 yuan tadi adalah buat makan. Di China ini aku sebenarnya masak teman-teman, tapi kadang-kadang masak, tapi nggak juga sih, kadang-kadang masak, kadang-kadang aku beli di kantin. Tapi buat penggambarannya aku mix aja ya teman-teman, karena sama aja sih kalau masak sama beli di kantin. Nanti aku jelasin sih bedanya gimana. Jadi gini, kalau buat nasi itu aku beli beras maksudnya itu 4 kilo per minggu. 4 kilo itu 1 kilonya itu 2,5 yuan. Jadi kalau 4 kilo kan 10 yuan tuh. Nah 10 yuan kalau sebulan berarti 40 yuan. Selanjutnya kalau buat lauknya di sini aku kasih penggambarannya kalau aku beli di kantin aja ya teman-teman. Soalnya kalau aku jelasin yang aku beli
ke pasar sih ribet banget. Jadi tapi hampir sama juga sih harganya. Jadi kalau untuk ke kantin itu untuk beli lauk aku patokin itu 10 yuan per hari. Dan dengan 10 yuan ini teman-teman kita udah bisa dapat lauk dan juga sayuran. Dan kalau untuk lauk misalnya kita beli ayam tuh, ayam itu paling mahal sih buat ayam itu 8 yuan, dan kalau lauk itu 1,5 sampai dengan 2000 yuan. Jadi kan pas tuh 10 yuan. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, kenapa sih aku nggak makan di kantin aja? Nah, jawabannya gini, aku itu kan orang Padang, dan kalau di Padang itu orang makan itu lebih banyak nasi daripada lauk. Dan aku itu emang lidahku lidah Padang banget teman-teman, dan aku juga suka pedes. Kalau di kantin itu kita cuman bisa pedes-pedesnya itu pakai apa kan, pakai apa sih namanya, cabai bubuk. Kalau aku ke pasar aku bisa beli cabai, jadi aku bisa masak cabai gitu teman-teman. Dan yang faktor yang sebenarnya itu yang aku bilang tadi, aku itu kan orang Padang, jadi di Padang itu kita itu makan tuh lebih banyak nasi daripada lauk. Dan aku tuh lidah aku tuh Padang banget teman-teman. Aku kalau di China itu orang lebih banyak lauk daripada nasi. Lauknya itu bisa semangkok besar dan nasinya cuman satu mangkok kecil. Jadi kan itu mubazir banget sama aku teman-teman, nggak habis lauknya itu. Jadi aku putusin sama teman-teman aku yang lain itu buat bawa Tupperware ke kantin dan aku beli, nanti aku bawa pulang ke asrama. Dan lauk yang tadinya itu gimana ya, kalau di kantin itu kan nggak mungkin kan kita bawa pulang sisa-sisa. Jadi lauk tadi itu bisa buat 2 kali makan kalau di asrama gitu teman-teman. Jadi gini loh, aku itu kan ke kampus itu pagi, jadi nanti pulang kampus itu palingan sebelum istirahat, maksudnya sebelum masuk habis zuhurnya, kalau di kita habis isomanya aku itu mampir ke kantin dulu buat beli lauk. Nanti aku makan siang udah beli lauk, nanti aku masak dulu. Kalau masak nasi itu kan nggak perlu ditungguin kan teman-teman, nanti masukin ke rice cooker, nanti udah masak sendiri kan. Nah nanti kalau nasi udah masak itu aku biasanya makan itu kalau udah siap-siap lagi, udah sholat, udah beres-beres lagi, udah mau berangkat ke kampus lagi. Nah nanti aku makan dulu, dan setelah itu nanti aku bisa gunain lauk tadi buat makan malam lagi. Dan kalau di kantin kan nggak habis tuh, jadi mubazir, makanya aku mutusin buat bawa ke asrama itu teman-teman. Jadi ini bisa dicontoh ya kalau bagi teman-teman. Tapi kalau bagi teman-teman yang emang banyak lauk daripada nasi, itu teman-teman gak apa-apa makan di kantin aja. Oke teman-teman, itu buat makan. Jadi kalau buat makan itu kan sebulan itu ada 30 sampai 31 hari. Aku anggap aja 30 hari ya. Jadi 300 tambah tadi beras 40, itu berarti 340 yuan. Kita catat dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya perincian keempat dari yang 1000 yuan tadi aku gunain buat membeli kebutuhan sehari-hari aku. Kebutuhan sehari-hari di sini maksud aku itu kayak sikat gigi, pasta gigi, sabun, dan ya yang seperti itu deh teman-teman. Kalau buat sampo, aku itu bawa dari Indo teman-teman, dan aku bawanya buat stok 6 bulan. Karena apa ya? Karena kan kalau buat sampo itu sensitif banget tuh sama kulit kepala kita. Jadi aku itu emang nggak bisa tukar-tukar sampo. Jadi aku bawa sampo dari Indonesia. Kalau buat deterjen sih aku belinya cuma sekali semester. Aku beli yang berapa kilo sih, besar sih teman-teman. Jadi itu habisnya 1 kali 6 bulan. Ya gitu teman-teman. Jadi aku untuk kebutuhan sehari-hari itu aku patokin 100 yuan. Bahkan yang 100 yuan ini nggak habis sih teman-teman. Teman-teman, kenapa aku nyediain 100 yuan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk beli perlengkapan sehari-hari? Karena aku itu dari SMP aku udah ngekos, SMA aku tuh asrama, dan sekarang aku juga jauh kan dari orang tua, juga asrama. Dan orang tua aku itu udah ngajarin aku buat habis nggak habis apapun untuk kebutuhan kita sehari-hari itu emang harus dibeli, biar nanti pas kita habis, pas barang itu habis itu kita nggak apa sih itu namanya, nggak pusing gitu kan. Misalnya kita lagi mandi nih, ternyata sabun habis, kan kita nggak perlu panik kan mikirin sabun ini habis. Jadi kita cuman bisa kita bisa ngambil di stok yang udah kita beli tadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya perincian kelima dari yang 1000 yuan ini aku gunain buat nabung.
ini terdengar aneh sih, karena biasanya orang itu kan nabung di akhir bulan di saat ada uang sisa. Tapi gak tahu kenapa udah dari SMP aku kebiasaan nabung itu di awal. Jadi kayak aku tuh nabungnya nggak pakai celengan sih teman-teman. Aku itu nabungnya cuma di dompet, karena aku tuh nggak bisa, kayak ada yang kurang aja kalau seandainya dompet itu nggak ada isinya. Jadi aku nabung di dompet. Dan di China ini aku nabungnya per bulan 100 yuan. Jadi tabungan aku 100 yuan. Kita tambahin ya 100 yuan ke rincian tadi. Oke, yang keenam itu aku gunain yang 1000 yuan tadi itu buat uang siaga. Uang siaga ini adalah uang yang juga aku simpen, kayak ya nggak tabungan sih, tapi ini uang siaga yang aku gunain kalau seandainya ada keperluan-keperluan mendesak yang kita itu nggak mungkin kan kalau mendesak hari itu perlu dan kita harus kabarin orang tua kita di hari itu juga. Kan kita nggak tahu tuh apakah orang tua kita ada uang atau enggak atau gimana kan, nanti kan daripada orang tua kita susah, mending kita pakai uang kita sendiri. Apalagi aku itu anak sulung dan aku bukan anak satu-satunya yang perlu biaya. Adik-adik aku juga dua-duanya sekolah dan itu biayanya juga besar-besar. Jadi aku inisiatif buat punya uang siaga. Dan uang siaga di sini aku sisihin 100 yuan. Ya sih teman-teman, aku punya pengalaman mengenai uang siaga ini. Jadi waktu itu kan kalau buat dapat beasiswa untuk gimana ya, maksudnya buat beasiswa kita ini tetap berlanjut dan juga sebagai syarat nanti kelulusan kita itu harus lulus HSK 4 dan kita harus belajar dan beli buku buat kita bisa persiapan buat tes HSK 4 ini. Nah, aku juga harus beli buku dan waktu itu mendesak banget sih. Apa sih, tiba-tiba aja guru aku bilang aku harus beli buku buat persiapan HSK. Nah, dan aku gunain uang siaga ini buat beli buku HSK 4 itu. Dan juga buat tes kita HSK 4 kita juga harus pakai uang pribadi kita, nggak dibiayain sekolah teman-teman. Jadi aku juga gunain uang ini berapa yuan ya, aku lupa juga sih, 400an yuan lah. Kalau buat beli bukunya itu 200 yuanan teman-teman. Aku gunain uang ini buat ikut tes, jadi aku nggak perlu minta lagi sama orang tuaku gitu. Oh iya, buat informasi teman-teman aja ya, HSK itu ada sama juga kayak TOEFL itu apa sih, tingkat bahasa Cina kita itu udah sampai mana. Itu HSK itu sampai HSK 6 dan kemarin itu aku tes HSK 4 dan alhamdulillah lulus. Nah, itulah perincian dari yang 1000 yuan tadi teman-teman. Kita totalin dulu ya perincian uang tadi. Nih kan hasil dari perhitungan penjumlahannya udah kelihatan nih, itu ada 695 yuan dan 1000 yuan dikurang 695 kita punya sisa 305 yuan. Baiklah teman-teman, sisa yang 305 yuan ini aku gunain buat jajan. Dan aku di sini nggak beri patokan sih perharinya jajan itu berapa, karena kadang-kadang dalam satu hari itu aku banyak banget jajannya, kadang-kadang aku nggak jajan sama sekali. Karena apa ya, karena aku itu orangnya termasuk orang yang mageran. Jadi kalau seandainya udah dari kampus nyampe asrama itu aku paling males buat keluar-keluar lagi. Ya, dan juga teman-teman, yang 305 yuan ini per bulannya aku sih sering jajan online gitu, kayak aku beli ya belanja online, kayak aku beli baju atau enggak sepatu atau enggak aku beli hiasan dinding, hiasan buat di kamar atau enggak hiasan di meja belajar aku. Dan itu pun masih nggak habis sih yang 305 yuan itu. Kalaupun nggak habis nanti aku masukin lagi ke tabungan. Ya, buat teman-teman yang nggak percaya kalau seandainya 305 yuan itu masa iya nggak habis, kalau udah digunain buat beli baju, buat beli sepatu atau dipakai juga buat jajan, emang nggak habis teman-teman. Karena aku itu belanja online-nya itu aku beli barangnya yang emang kualitasnya oke lah, sesuai dengan kantong pelajar kita gitu kan. Dan barang-barangnya itu palingan kalau aku beli baju itu harganya itu 80 yuan tuh udah paling tinggi teman-teman buat aku ya. Dan sepatu itu palingan 50 yuan tuh udah bagus. Karena gimana ya, kalau buat sekarang aku masih mentingin fungsi daripada gengsi. Soalnya kan aku itu masih dapat uang dari orang tuaku dan gak mungkin juga kan aku tiap bulan minta uang lebih buat beli baju, beli ini, buat itu, nggak mungkin kan teman-teman. Jadi
serius itu yang 305 yuan itu masih berlebih, dan yang lebihnya itu aku masukin lagi ke tabungan. Dan alhamdulillahnya berkat aku nabung per bulan berkat aku nabung per bulan selama 1,5 tahun, aku alhamdulillah udah bisa beli handphone. Aku udah bisa beli iPhone 8 Plus dengan uang aku sendiri, itu seharga 4.499 yuan, atau kita bulatin aja 4.500 yuan. Itu kurang lebih kalau di Indonesia kan itu 9 juta ke atas lah teman-teman, 9 juta lebih-lebih dikit. Dan itu nggak sepenuhnya sih sama uang tabungan, karena itu aku kalau uang tabungan sih nggak cukup juga sih, nggak cukup. Waktu itu aku tambahannya itu aku yang aku bilang tadi, aku ikut tes HSK 4 dan alhamdulillah lolos. Dan berapa ya, 20 orang entah berapa orang terbaik yang nilainya itu terbaik di kelas aku itu bakalan dikasih penghargaan gitu. Jadi penghargaan itu selain penghargaan dalam bentuk apa sih, dalam bentuk ya kertas penghargaan gitu, kita juga dikasih uang sebanyak 1.000 yuan. Jadi itu juga membantu aku untuk beli iPhone kemarin. Jadi gimana ya bilang ke teman-teman, kita itu harus bisa-bisa hidup, apalagi di negeri orang. Jangan terlalu ngikutin gengsi. Kita sih boleh ngikutin gengsi kalau itu sesuai dengan kehidupan kita. Kalau seandainya uang kita udah berlebih-lebih, ngapain juga kan kita nahan-nahan. Mending ya pokoknya bergayalah sesuai dengan kemampuan, itu sih intinya. Dan lagi teman-teman, di sini aku nggak pelit ya. Di sini aku cuman berusaha buat mengatur keuangan aku, karena ya nggak tahu kenapa sih, mungkin udah kebiasaan, udah dari SMP kan aku itu jauh dari orang tua, dan aku udah dipercaya buat mengelola kehidupan aku sendiri, termasuk juga untuk mengelola keuangan. Apalagi kita sebagai wanita harus bisa mengelola keuangan kita, karena kunci kesuksesan sebuah rumah tangga adalah kemampuan seorang wanita untuk mengelola keuangan. Oke teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang mau ngelanjutin studinya ke luar negeri, teman-teman tetap semangat, jangan patah semangat itu karena keuangan. Jangan pikirin dulu deh biaya hidup kalau di luar negeri itu gimana-gimananya, karena mahal atau tidaknya biaya hidup itu tergantung dari kita masing-masing. Oke, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau ada kata-kata aku yang salah, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, share, komen video aku ini. Semoga teman-teman suka. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.